يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man ayyam al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada amal ibadah yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan saat ini kita telah memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada pertanyaan, lalu bagaimana? Mana yang lebih afdal antara 10 terakhir bulan Ramadan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah? Bukankah 10 terakhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Rasulullah SAW bersabda, "Man min ayyam al-amal salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada amal ibadah yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada amal ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka memahami ayat Al-Quran dan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa hari itu ada 2 bagian. Ada namanya malam hari dan ada namanya siang hari. Untuk malam hari sejak terbenam matahari, sejak maghrib sampai terbit fajar sampai subuh, amal ibadah yang paling afdal, yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena salah satunya ada malam Lailatul Qadar, yang mana satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Tapi untuk amal ibadah yang dilakukan di siang hari dari sejak terbit fajar subuh
sampai terbenam matahari waktu maghrib, maka amal ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah amal ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita saat ini telah memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, ada hal yang perlu kita perhatikan karena ini adalah musim dilipat gandakan pahala. Bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini tentunya amal ibadah siang hari apa yang kemudian bisa kita maksimalkan. Tentunya yang pertama sejak terbit fajar ada namanya sholat qobliyah subuh. Rakaatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian setelah sholat subuh untuk yang laki-laki tentunya subuh berjamaah di masjid. Shaf pertama lebih afdal daripada shaf yang kedua, shaf kedua lebih afdal daripada shaf yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian disunahkan juga kita berzikir dulu di masjid sampai datang waktu isyraq. Kemudian kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang pahalanya setara haji dan umroh sempurna. Kemudian kita banyak melakukan zikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan amal soleh lainnya, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib sampai kemudian terbenam matahari. Dan kemudian 10 pertama ini di antara hal yang disunahkan kita banyak berzikir, di antaranya banyak bertakbir, yaitu disebut dengan takbir mutlak. Di mana saja kita berada, kita disunahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, Umar dan sebagainya. Jadi ketika kemudian kita di kantor, kita di perjalanan, kita di kendaraan, kita banyak-banyak berzikir, kita banyak-banyak bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang disunahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di antara amal siang hari di bulan Dzulhijjah adalah melakukan puasa sunnah. Kalaupun tidak bisa melakukan puasa di 9 hari bulan Dzulhijjah, karena di tanggal 10 yang hari Tasyrik adalah hari dilarang umat Islam untuk melakukan ibadah puasa. Kalau memang kita tidak bisa melakukan 9 hari full, setidaknya kita melakukan puasa Arafah yang insya Allah akan jatuh pada hari Kamis depan, pekan depan. Yang mana kata Rasulullah SAW bahwa puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian di antara amal yang disunahkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ada juga namanya takbir muqayyad. Kita mengganti zikir kita setelah sholat, setelah kita beristighfar, artinya setelah kemudian selesai sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita beristighfar astagfirullah, Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita mengganti zikir kita dengan banyak bertakbir. Jadi bertakbir di setelah waktu sholat 5 waktu. Dari sejak terbit fajar di tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 hari Tasyrik setelah sholat asar. Ini juga diantara yang disunahkan disebut dengan takbir muqayyad. Kita mengganti zikir kita setelah sholat 5 waktu dengan banyak bertakbir. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, untuk tanggal 10 Dzulhijjah tidak ada amal ibadah yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada amal ibadah, yaitu menghadirkan darah atau berkurban. Kalaupun kita memiliki dana banyak kemudian kita sedekahkan, itu tidak lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Untuk tanggal 10 Dzulhijjah amal ibadah yang paling afdal, yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah kita berkurban, membeli. Kemudian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini di antara kekhususannya bagi orang yang berniat untuk berkurban, maka hendaknya dia menahan diri untuk tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya, tidak memotong bulu-bulu yang ada di tubuhnya sampai kemudian hewan kurbannya disembelih. Sejak dimulai sejak bulan Dzulhijjah. Bagaimana jika saya baru tahu atau kemudian saya baru ada uang ingin berniatnya itu saat ini, maka sejak saat ini kita menahan diri untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, dan kemudian tidak memotong bulu yang ada pada tubuh kita. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, di antara ibadah yang khusus di bulan Dzulhijjah, dan ini adalah salah satu dari rukun Islam, yaitu ibadah haji.
Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Bahwa di antara rukun Islam ada namanya ritual ibadah haji. Dan ini adalah wajib fardu ain bagi yang mampu. Mampu pertama dari sisi fisik, jika kemudian kita memiliki kekuatan untuk mampu melakukan ibadah haji. Karena ibadah haji nanti ada namanya tawaf, ada namanya sa'i, ada namanya melempar jumroh dan lain sebagainya. Dan itu tentunya memiliki atau membutuhkan kekuatan. Kemudian mampu yang kedua yaitu kita mampu untuk mengadakan konsumsi dan akomodasi selama perjalanan, selama di sana, makannya di sana, tinggalnya di sana. Kemudian juga untuk makan dan tinggal untuk orang yang kita tinggalkan di Indonesia. Kemudian mampu yang ketiga ketika tidak ada pemimpin zalim yang melarang melakukan ibadah haji. Ketika larangan atau kemudian perkara-perkara tersebut tidak ada dalam diri kita atau kemudian kita masuk dalam kriteria mampu, maka wajib. Dan ini adalah hukum Islam. Setidaknya kalaupun memang pendaftaran haji di Indonesia antri sampai 20 tahun, setidaknya kita kemudian sudah mendaftar. Kalau memang Allah SWT panjangkan usia kita, alhamdulillah kita bisa kemudian tunaikan hukum Islam tersebut. Kalaupun memang Allah panggil sebelum kita melaksanakan ibadah haji, setidaknya kita sudah mendaftar. Semoga haji tersebut bisa menggugurkan kewajiban kita. Inilah amalan-amalan di bulan Zulhijjah yang hendaknya kemudian kita perhatikan. Ini adalah kesempatan bahwa saat inilah salah satu amal ibadah dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika waktu-waktu ini telah kita lalui, telah kita tinggalkan, maka kita akan membutuhkan waktu lagi untuk menemukan waktu-waktu mustajab atau dilipatkan gandakan yang pahala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashraf ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ولا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة